Hello everyone, how are you today? I hope we are in a good condition. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Miss akan kasih pantun dulu. Pergi ke hutan untuk berburu, bawa buku untuk dibaca. Ini masuk tahun ajaran baru, ketemu lagi dengan Miss Echa. Oke, hari ini Miss akan menjelaskan mata pelajaran kita mengenai praktikum jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, untuk kelas 12 ini kita fokusnya ke perusahaan manufaktur. Oke, sebelum Miss menjelaskan mengenai perusahaan manufaktur, nah coba ingat dulu deh, apa itu perusahaan dagang? Materi kita yang di kelas 11 kemarin. Ada yang masih ingat? Oke, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Oke, di mana akun-akun di perusahaan dagang itu ada 7. Ada harta, utang, modal, penjualan, pembelian, beban, dan pendapatan lain-lain. Nah, sama pada kelas 11 kemarin, peralatan dan perlengkapan yang kita butuhkan selama pembelajaran ini, yang pertama pastinya kalkulator, yang kedua buku besar, yang ketiga penggaris. Nah, ini penggaris 30 cm ya. Yang keempat adalah pena atau pensil. Kemudian, apa sih kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 semester ini? Yang pertama, dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Yang kedua, jurnal khusus. Yang ketiga, buku besar dan neraca saldo. Yang keempat, AJP dan neraca lajur. Yang kelima, laporan keuangan, dan terakhir pastinya jurnal penutup. Nah, apa sih tujuan kita masuk ke bab 1, yaitu KD 3.20, yaitu menganalisis dokumen sumber pendukung pada perusahaan manufaktur. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kita semua dapat memahami apa itu perusahaan manufaktur dan dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Nah, kita masuk ke perusahaan manufaktur. Ayo coba kita pikirkan apa sih itu perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur adalah, bisa kita lihat dari gambar di samping. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku, kemudian diproses sehingga menghasilkan barang jadi. Nah, ini perbedaannya dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu kita beli, kemudian kita jual kembali tanpa merubah bentuk. Sementara perusahaan manufaktur ini adalah dia beli bahan baku, kemudian diprosesnya, kemudian menghasilkan barang jadi. Oke. Apa sih contoh perusahaan manufaktur? Nah, karena di sini ada proses. Contoh perusahaan manufaktur itu pasti seperti yang di pabrik, baik itu pabrik semen, pabrik pakaian maupun pabrik minuman dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi perusahaan manufaktur. Yang pertama, fungsi produksi. Sudah jelas ya. Manufaktur itu adalah untuk memproduksi atau menghasilkan barang jadi. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemasaran. Dari barang jadi tersebut kita pasarkan atau kita jual. Yang ketiga adalah fungsi administrasi umum, yaitu fungsi untuk pengelolaan kebijakan perusahaan. Yang keempat adalah fungsi keuangan, yaitu fungsi pendanaan untuk proses perusahaan manufaktur kita. Oke. Nah, dari pengertian perusahaan manufaktur kita bisa mengetahui apa sih karakteristik atau ciri-ciri perusahaan manufaktur. Ciri yang pertama adalah produk yang dihasilkan nyata. Nah, ini perbedaannya dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa, barang yang dihasilkan itu tidak terlihat atau abstrak. Dia dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat. Sementara perusahaan manufaktur, produk yang dihasilkan itu nyata, dapat dilihat. Oke. Ciri yang kedua adalah konsumen tidak memiliki peran dalam produksi. Artinya konsumen hanya
sebagai pemakai saja, dia tidak terjun langsung dalam proses produksi. Ciri yang ketiga adalah konsumen bisa menilai produk. Ya, kita bisa merasakan ini bagus nggak ya produknya ini, atau tidak bagus nggak ya gitu. Kemudian produk menjadi kebutuhan konsumen. Ini artinya produk yang dihasilkan atau produk yang akan kita buat itu harus menjadi kebutuhan konsumen. Kemudian kegiatan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, sistem akuntansi pokok. Yang kedua, sistem akuntansi piutang. Ketiga, sistem akuntansi utang. Yang keempat, sistem akuntansi penggajian upah. Yang kelima, sistem akuntansi biaya. Dan yang keenam, sistem akuntansi kas. Sistem akuntansi persediaan dan sistem akuntansi aset tetap. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dokumen perusahaan manufaktur. Nah, ini hampir sama dokumennya dengan perusahaan dagang, di mana ada faktur penjualan, ada faktur pembelian, ada faktur penerimaan barang, ada faktur pengeluaran barang, bisa lihat ya contoh di samping. Kemudian ada kartu hadir. Nah, ini kalau perusahaan manufaktur yang biasanya pekerjaannya itu pakai per jam, di sini ada nanti kartu jam kerjanya. Kemudian dokumen selanjutnya adalah dokumen pencatatan produk sudah selesai. Nah, ini perbedaannya. Kalau di perusahaan manufaktur ada dia dokumen berupa barang tersebut sudah jadi atau sudah selesai. Kemudian dokumen selanjutnya adalah bukti kas masuk. Hampir sama ya dengan perusahaan dagang. Ada bukti kas masuk, otomatis ada bukti kas keluar. Oke, sekian penjelasan Miss pada kesempatan kali ini. Miss ucapkan thank you, bye bye.